Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel aku, Indah Rahma. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, amin. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku. Nah, di video kali ini aku mau ganti stiker untuk lemari piring aku ya teman-teman. Nah, jadi sebelumnya lemari piring ini udah 4 tahun, dan karena warnanya itu nggak senada sama dapurku, makanya aku stikerin ya teman-teman. Tapi karena stiker ini udah buluk banget, udah kusam gitu ya warnanya, makanya aku putuskan untuk menggantinya aja dengan stiker yang baru. Nah, sebelum aku pasang untuk stiker yang barunya, aku mau copotin dulu ya stiker yang lama ini, karena memang udah kusam banget. Dan sebelumnya aku tuh pasang stiker warna putih itu ya teman-teman, karena nggak senada jadi aku pakai stiker yang warna pink. Tadinya mau aku copotin semua ya untuk stiker yang putihnya, tapi ternyata nggak bisa karena lengket banget. Jadi ya udah deh, aku untuk stiker pinknya aja ya yang aku lepasin. Nah, ini aku juga mau pindahin dulu ya untuk barang-barangnya, karena di bagian meja lemari ini mau aku copotin juga untuk stikernya. Nah, ini ya teman-teman, stiker yang di bagian meja rak piring ini juga aku copotin. Ini warnanya motif kayu gitu ya, kemarin aku beli. Tapi untuk stiker yang sekarang aku mau full warna pink aja untuk lemarinya. Paling nanti di bagian dindingnya aja mau aku kasih stiker motif kotak-kotak gitu ya teman-teman. Untuk stiker yang warna coklat ini ternyata susah juga untuk ngelepasinnya, jadi nanti aku minta bantuan Pak suami ya teman-teman untuk ngelepasin yang sisa-sisaannya. Terus aku juga mau lepasin stiker foam ini yang di bagian dinding lemarinya. Nah, untuk di bagian dindingnya ini kemarin aku pakai stiker foam, dan ternyata untuk ngelepasinnya itu susah banget ya teman-teman, karena memang lemnya itu lengket banget. Jadi ya udah deh, aku minta bantuan Pak suami untuk ngelepasin stiker foamnya ini, dan sampai pakai pisau dong karena memang sesusah itu. Dan setelah semuanya dilepasin ya untuk stiker foamnya, lanjut mau pakai solar ya teman-teman membersihkannya, karena memang lengket-lengket gitu ya lemnya. Dan setelah pakai solar ini alhamdulillah lemnya itu udah nggak ada lagi. Dan alhamdulillah semua stiker-stikernya udah tercopot ya teman-teman, dan udah bersih juga dari lem-lem. Jadi ini langsung aja mau pasang stiker yang baru. Dan untuk stiker yang baru aku pakai wallpaper stiker. Materialnya itu vinil atau PVC ya teman-teman. Dan untuk ukurannya itu 60 cm dikali 3 meter. Dan untuk wallpaper stikernya ini tidak mudah robek, tahan air, dan juga tinggal tempel aja karena udah ada lem perekatnya. Bisa juga ya teman-teman untuk semua permukaan rata seperti kulkas, lemari, kaca, ataupun yang lainnya. Ada pilihan warna juga, kemarin aku pilihnya itu warna pink glossy. Untuk harganya kemarin aku beli satu rollnya itu 39.000. Dan untuk cara pemasangannya itu gampang-gampang susah ya teman-teman, namanya juga stiker ya. Jadi sebenarnya harus orang dua gitu ya untuk pemasangannya. Tapi karena kemarin aku lagi ngomong anakku, jadi Pak suami sendiri yang pasang stikernya. Jadi ya gitu teman-teman, gampang-gampang susah gitu untuk cara pemasangannya. Nah, ini lanjut untuk pemasangan di bagian meja lemari piringnya. Jadi di sini juga aku kasih ya stiker warna pink. Pokoknya semuanya aku pakai warna pink kecuali nanti di bagian dindingnya yang warna hijau bunga-bunga itu nanti mau aku kasih stiker yang motif kotak-kotak. Lanjut, ini Pak suami juga mau pasang stikernya di bagian pintu lemarinya ini.
Kemarin bagian pintu lemarinya ini ada sedikit bagian pecah gitu ya teman-teman, tapi alhamdulillah setelah dipasang untuk wallpaper stikernya ini retak-retaknya itu nggak nampak, dan alhamdulillahnya nggak copot gitu ya untuk kacanya. Memang nggak banyak sih untuk bagian pecahnya, hanya sedikit aja. Nah ini juga dipasang ya wallpaper stikernya di bagian pintu sebelahnya, dan di sebelah sini juga mau dipasang. Alhamdulillah ini udah jadi ya teman-teman untuk wallpaper stiker yang warna pink. Lanjut Pak suami mau pasang di bagian dindingnya ini. Nah seperti yang aku bilang tadi, di bagian dindingnya ini aku pakai stiker yang motif kotak-kotak kayak gini. Dan alhamdulillah ini dia hasilnya. Aku suka banget ya teman-teman untuk hasilnya, kayak merubah tampilan kayak baru lagi gitu ya, lebih estetik gitu menurut aku. Kalau menurut teman-teman gimana nih untuk hasil makeover lemari piring aku? Boleh ya tulis di kolom komentar. Oke lanjut, ini setelah makeover untuk lemari piring, aku mau refill dulu ya untuk beras. Karena stok beras sudah habis, jadi ini aku mau refill aja ke tempatnya. Ini kemarin aku belinya itu sekitar 6 kiloan gitu. Harga beras sudah mahal banget ya teman-teman. Kalau di tempat teman-teman gimana? Nah lanjut, setelah refill beras aku mau bersihkan untuk kulkas, karena memang kulkas aku udah jorok banget teman-teman, karena udah lama banget ya nggak aku bersihkan. Jadi bunga esnya itu padat banget gitu teman-teman, sampai keluar-keluar gitu. Jadi ya udah deh, sekarang mumpung ada waktu mau aku bersihkan untuk kulkasnya. Dan ini mau aku keluarin dulu ya untuk bagian storage kulkasnya itu. Dan nanti rencananya mau aku cuci aja di wastafel biar lebih bersih. Untuk bagian dalam kulkasnya mau aku lap-lap aja pakai tisu kayak gini teman-teman. Kayaknya udah hampir 3 mingguan gitu nggak aku bersihkan untuk kulkasnya. Makanya ini jorok banget ya untuk kulkasnya. Jangan salfok ya teman-teman. Bukan karena nggak mau bersihkan, tapi karena memang nggak ada waktunya. Karena kan dari hari Senin sampai Kamis aku tuh di rumah sakit, benar-benar 1 harian gitu kadang di rumah sakit. Makanya untuk urusan pekerjaan rumah kadang sebisanya aku aja yang aku kerjakan. Kalau misal pekerjaannya itu terlalu berat menurut aku, itu nanti aku cari waktu luang gitu teman-teman untuk membersihkannya. Kayak membersihkan kulkas ini tuh kan memerlukan waktu yang lama ya teman-teman untuk membersihkannya. Apalagi kulkas aku ini 1 pintu yang modelan bunga esnya itu banyak banget ya kalau memang udah lama nggak dibersihkan. Jadi ya udah deh, sebisa aku aja untuk ngerjainnya. Lanjut, di sebelah sini juga mau aku bersihkan pakai cairan pembersih seperti ini ya teman-teman. Ini kemarin alhamdulillahnya dapat endorsean dari Instagram, dan baru ini aku pakai untuk membersihkan kulkas. Dan alhamdulillahnya langsung bersih gitu teman-teman, gak pala kita pakai cairan-cairan yang lain. Cuman pakai cairan yang tadi aja disemprot-semprotkan, alhamdulillah noda-noda yang ada di kulkas itu hilang. Nah ini dia ya teman-teman, batu es aku itu udah banyak banget ya, hampir keluar gitu. Jadi ini mau aku keluarin dulu ya untuk isi-isinya. Itu kemarin ada stok santan gitu. Ini aku cairkan untuk es batunya pakai air panas. Alhamdulillah ini udah bersih lagi, udah nggak ada ya untuk batu esnya. Lanjut mau aku cuci untuk storage kulkasnya. Jadi untuk storage-nya ini mau aku sabuni aja, mau aku cuci aja teman-teman, biar lebih cepat membersihkannya dan biar lebih bersih aja. Ya beginilah ya teman-teman resiko punya kulkas 1 pintu. Bunga esnya itu kalau nggak dibersihkan beberapa minggu aja gitu udah meluber banget ya untuk es batunya. Sebenarnya pengen ganti sih ke kulkas yang 2 pintu gitu, cuman rezekinya belum ada. Doain ya teman-teman, semoga nanti ada rezekinya. Kulkas itu juga alhamdulillahnya awet sih teman-teman, umurnya itu udah 4 tahun juga.
nggak ada masalah sih ya untuk sejauh ini. Cuman ya kendalanya itu ya teman-teman, es batunya itu kadang nggak kuat gitu ya untuk membersihkannya. Harus telaten setiap seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali untuk membersihkan es batunya itu. Tapi namanya kita punya anak kecil ya teman-teman, kadang aja untuk sekedar beberes itu udah capek banget ya, apalagi untuk membersihkan kulkas. Aduh rasanya. Tapi kadang sih dibantuin ya sama Pak suami, tapi berhubung Pak suami ini lagi kerja dan masuk malam, jadi ya udah deh aku putuskan aku sendiri aja untuk membersihkannya. Dan alhamdulillah ini untuk storage kulkasku udah bersih, aku cuci semuanya. Dan nanti mau aku keringkan, aku pakai kain lap aja ya untuk ngeringkannya. Dan setelah semuanya kering, aku lanjut ya untuk pasang di kulkasnya ini, storage-nya. Alhamdulillah akhirnya kulkas aku udah bersih lagi, udah rapi lagi. Ini lanjut mau aku isi ya untuk stok-stok ikan, ayam, sama ini juga ada stok gula merah, sama ada beberapa sayuran. Nah ini juga mau aku pasang di sebelah sini ya untuk storage-nya. Dan alhamdulillah untuk membersihkan kulkasnya udah selesai. Lanjut aku mau masak. Hari ini aku cuman mau masak ayam goreng aja karena memang udah bener-bener capek banget ya teman-teman. Jadi masaknya itu yang simple-simple aja. Aku masak ayam goreng pakai bumbu marinasi, ditambahkan lada sama ketumbar bubuk, sama aku tambahkan juga tadi tepung maizena 2 sendok. Dan aku juga tadi ada tambahin untuk bawang putih bubuknya. Kita diamin dulu ya teman-teman untuk ayamnya selama 30 menit. Nah ini udah 30 menit, langsung aja mau aku goreng ya untuk ayam yang udah kita marinasi tadi. Ini aku pakai ayamnya setengah kilo. Dan alhamdulillahnya ini cukup ya untuk sampai malam, karena ini aku masaknya di siang hari. Dan alhamdulillahnya juga Pak suami dan anakku ini suka banget ya untuk ayam goreng dibumbuin marinasi kayak gini. Buatnya itu juga gampang banget teman-teman. Kemarin aku lihat resepnya itu ada lewat ya di FYP TikTok aku, jadi ya udah deh langsung aku eksekusi. Dan ternyata sekali buat alhamdulillahnya langsung jadi teman-teman, dan enak banget ini rasanya. Apalagi makannya itu pakai nasi hangat, benar-benar boros ya untuk nasinya. Ini kemarin aku lupa untuk buat sambelnya karena memang udah kecapean gitu ya teman-teman. Jadi ya udah deh masaknya itu yang satset aja biar cepet makan karena pengen cepet-cepet istirahat. Nah untuk ayamnya tadi aku goreng 2 kali gitu karena memang aku pakai setengah kilo ayam. Dan alhamdulillah ini teman-teman ayamnya udah mateng semua. Langsung mau aku plating ya di piring warna pink ini. Alhamdulillah masakan aku hari ini udah selesai. Oke deh teman-teman, videonya sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.